Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videoku. Nah, di videoku ini aku nggak ngomongin tentang make up dulu ya guys. Aku mau bahas sesuatu yang kalian masa sih kayak intinya itu video ini itu insya Allah daging semua sih. Kalian tahu sendiri kalau kalian mengikuti aku tuh nggak pernah ngomong yang bertele-tele. Bahkan setiap kali aku nge-live tentang seputar make up pun aku langsung tentu poin make upnya tekniknya kayak gini. Nah, kalian yang belum mengikuti silahkan subscribe, nyalakan lonceng. Aku upload video, aku nge-live atau video panjang kayak gini, kalian tuh dapat notifnya gitu. Nah, di videoku kali ini aku mau bahas kayak ya sedikit curcol gitu ya kan. Jadi ceritanya tuh gini, kalian yang belum ngerti aku silakan follow dulu, subscribe dulu. Aku itu sebenarnya itu mahasiswa semester 3, dimana aku itu mahasiswa terminal di salah satu kampus di Kediri, Jawa Timur, Fakultas Kesehatan. Jadi aku fakultas kesehatan deh, anak kesehatan, walaupun bentuknya kayak gini tuh fakultas kesehatan. Aku tuh rindu sama materi pelajaranku dulu. Nah, aku tuh inget aku bawa buku Anfis Anatomi Fisiologi dari pondokku. Aku kan di sana kuliah sambil mondok. Aku kayak di mana ya gitu. Nah, terus habis itu kayak aku bongkar-bongkar, tiba-tiba ketemu. Terus habis itu aku tuh hari ini tuh tergila-gila sama 2 buku. Satu buku Anfis ini, Anatomi dan Fisiologi ini, karena aku lagi kayak rindu, aku lagi kayak jatuh cinta sama, aku tuh rindu banget sama pelajaranku dulu. Aku tuh pengen, pokoknya aku pengen gitu. Terus aku belajar ini, tiba-tiba aku kayak apa ya, ya namanya orang rindu tuh gimana sih guys gitu kan. Yang kedua itu bukunya aku belum punya, tapi bukunya ini tuh sering kayak tiba-tiba masuk ke berandaku. Buku apa? Buku contoh soal tes CPNS. Singkatnya gini, perkara tes CPNS ini itu gara-gara tahun 2024 kemarin itu CPNS kan dibuka, itu bludak yang kayak hampir berandaku tuh CPNS terus kayak gitu. Scroll bentar CPNS kayak gitu kan. Nah, terus habis itu ada satu akun dimana dia itu lagi dia tuh seorang dosen, dia membuat buku tes CPNS itu. Terus dan dia itu ngasih tutorial cara mengerjakan soalnya, live streamingnya dia gitu kan. Cobalah aku lihat, nah ternyata soalnya tuh kayak gini ya gitu. Nah, sebelum aku dapat akun ini yang benar-benar kayak aku jatuh cinta pengen ngerjain soal CPNS, pengetahuanku cuman di farmasi guru tok gitu loh. Kayak guru, mau guru SD, SMP, SMA, kalau pokoknya guru itu biasanya CPNS gitu kan. Kalau yang lain nggak bisa, setauku. CPNS itu ternyata mulai dari SMA. Kalian yang SMA, jangan berkecil hati kayak kita semangat nggak bisa nih jadi ASN atau PNS gitu kan. Kalian tuh bisa. Nah, ternyata tuh ada syarat-syaratnya kayak SMA nilainya segini, gini bla bla bla. Itu ada mancing semangat aku buat belajar. Udah rindu sama yang namanya buku ini, tiba-tiba dapet informasi CPNS itu kayak ya Allah, aku tuh pengen banget takut, tapi aku tahu aku nggak masuk kriteria. Jadi tapi ya namanya orang suka, namanya orang rindu, kayak gimana sih guys, kayak gitu kan. Tapi aku seneng, aku tuh seneng mengerjakan soal, seneng apa gini loh guys. Aku secara personal, aku itu ya kuliah aku seneng, aku bahkan IPK aku bagus. Dan waktu aku boyong, pihak pondok itu hampir sedikit nggak percaya. Bahkan Pak Yai pun aku matur, Pak Yai aku boyong gitu. Terus gini, udah jangan nangis, kayak beliau tuh menyemangati aku. Aku tuh orangnya seneng dengan pendidikan. Terus habis itu ada tes CPNS yang waktu itu masuk ke beranda aku tuh tambah menyala. Terus aku
scroll universitas karena aku tahu, karena aku nggak akan mungkin, bukannya nggak akan mungkin ya, nggak mungkin kalau aku melanjutkan ke kampusku, karena kampusku itu di Kediri, sedangkan aku di sini di domisili kan di Banyu Putih Jepara. Terus aku sekarang udah nikah, aku udah punya anak 2, terus kayak pendidikan anakku, nggak mungkin aku ninggal anakku, bahkan untuk mau kerja aja tuh loh, aku tuh mikir-mikir. Akhirnya apa, aku dapat freelance dan aku meniti karirku sebagai konten kreator ini sembari mencuri waktu untuk meniti karir, kayak gitulah. Aku nggak mau patah semangat untuk itu. Aku lagi jatuh cintanya sama buku ini, dan pada intinya buku ini sama buku tes CPNS itu yang menurut aku itu kayak menggelora banget, kayak tiba-tiba jatuh cinta lagi dengan buku-buku. Aku tuh nggak males, maksudnya kalau aku capek aku tutup, nanti kalau aku mau buka ya aku buka lagi, kayak gitu. Pada intinya seperti itu. Nah, ngomongin soal buku, aku jadi kemarin itu dapet ya, masuk berita di berandaku dari perpustakaan daerah Jepara, informasinya dia. Terus aku kayak gini, kalau kalian beranggapan bahwa yang ada di perpustakaan itu hanyalah rak dan buku saja, kalian tuh salah. Kalian salah besar. Karena apa? Di perpustakaan daerah Jepara itu materinya, ngisi acaranya tuh nggak cuman sekedar membaca buku dan berbagai buku, berbagai rak di sana tuh, bukan. Ada kelas merajut, ada lagi baju layak pakai, kelas bahasa Inggris, ada kelas yoga. Dan kalau kalian tahu ini ya, di Jepara itu ada motivator nasional. Beliau ini sering mendampingi kepala daerah yang ada di Indonesia setiap ada event penting di negara. Siapa dia? Tahiyatul Ratih. Aku pernah jadi moderatornya Mbak Ratih. Aku tuh udah punya rasa cinta sama pendidikan, udah seneng-seneng. Tiba-tiba ketemu Mbak Ratih, tambah disumet, tambah menggelora, kayak menyala. Mbak Ratih itu founder Istripreneur. Dia tuh banyak materinya di sana, Istripreneur. Nah, eventnya Istripreneur ini biasanya ada di perpustakaan daerah. Kalian itu kalau di perpustakaan Jepara udah dapet ilmunya dari perpustakaan. Kamu baca apa? Kalian mau baca apa di sana? Ada. Biasanya nih, dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah ikut ini, bikin kartu peminjaman itu loh, udah pernah. Nah, waktu aku di sana itu, rak yang paling berantakan dan paling dikunjungi, rak novel, komik, tetek bengek yang kayak gitu, cerpen, puisi. Rak yang paling bagus, yang tertata rapi itu kayak ekonomi, terus kesehatan, terus kayak fisika, biologi, geologi, kayak gitu tuh rapi. Dan biasanya mereka yang mengunjungi di sana biasanya tuh kayak anak kampus gitu loh, nggak sih? Kayak rapi. Nah, sedangkan kalau yang novel dan itu ya anak-anak muda itu. Kalau kalian itu merasa kayak perpustakaan daerah kayak nggak ada inovatifnya, nggak ada kegiatannya, kalian salah besar. Kalau kalian salah besar, Besti. Coba kalian lihat dulu, coba follow dulu akun Instagramnya perpustakaan daerah Jepara. Itu banyak kegiatan yang bermanfaat di sana. Itu bahasa Inggris buat anak kecil itu, nimba ilmu tapi gratis. Disupport lagi di sana, kayak semangatnya tuh pasti ada kayak gitu. Kalau kalian tahu kayak Istripreneur itu juga positif vibes-nya, positif energi positifnya tuh nyalur banget kayak gitu. Nah, saran aku buat kalian yang penasaran sama perpustakaan daerah, coba follow dulu akun Instagramnya, lihat dulu fisik bangunannya kayak gimana, nanti auranya kayak gimana, nanti kena banget. Ini ya separate info dari aku, semoga bermanfaat, di energi positif untuk kita semua. Belum aku tutup, aku minta maaf ya, aku berbesan karena kemarin itu aku habis make upan bikin konten di live kemarin kan. Nah, aku mau tag ini ternyata aku lupa, aku habis make up baru aku inget
Gitu, aku minta maaf ya. Aku terima kasih yang udah nonton videoku. Ketemu lagi di video selanjutnya. See you, dadah.